Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurli Pratama dengan NIM 048113716 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Denpasar UT77. Video ini dibuat untuk penjelasan struktur kode R untuk membuat aplikasi interaktif, visualisasi interaktif dengan framework Shiny, dan akan dilanjutkan dengan peragaan atau demo dari aplikasi visual interaktif yang telah saya buat untuk penugasan tugas 3 berpraktikum ini. Baik, akan kita mulai videonya. Pada soal kita diarahkan untuk menggunakan informasi berikut seperti yang terlihat di layar. Datasetnya sudah tersedia di website Tutor. Dan aplikasi visualisasi data harus memuat satu, pengguna memilih variabel yang ingin divisualisasikan, dua, jenis plot yang ingin dilihat yaitu A. scatter plot interaktif, B. line plot interaktif, C. bar plot interaktif, dan D. tabel datanya. Dan dilanjutkan harus ada laporan hasil kerja dalam format PDF dan codingnya dimuat dalam laporan. Baik, akan kita bahas mengenai codingnya. Langkah pertama harus kita instalasi untuk Shiny-nya pada program R. Di studio bisa menggunakan ini, coding ini. Kita operasikan. Tentu beberapa saat, mungkin berlangsung beberapa menit. Jika sudah munculin di download binary package R-in, berarti sudah selesai. Kita lanjutkan ke pembuatan coding. Langkah kedua setelah kita install Shiny di RStudio yaitu memuat library-nya dengan coding sebagai berikut. Kita jalankan, Alt Enter. Yang sudah terload. Lalu untuk coding sebelumnya sudah saya bikin dan saya akan jelaskan struktur apa sih artinya coding ini. Pertama, UI Fleetback sudah default. Ini untuk tema seperti sudah ada defaultnya, tinggal kita sesuaikan apa sih judul aplikasi yang kita bikin itu. Di sini saya memilih aplikasi visualisasi data interaktif. Kalau color ya seperti biasa, untuk warna, margin seperti umumnya, sidebar layout atau panel kontrol sisi kirinya sama. Di sini ada defaultnya. Kita tinggal edit apa sih yang mau dimunculkan di situ ya. Kalau di sisi panel kiri ini ada kontrol aplikasi. Nah, yang harus disoroti di input satu ini untuk unggah file Excel. Di sini saya memakai kode file input. Ini gunanya apa sih? Agar aplikasi itu bisa reusable. Jadi pengguna atau user itu akan dapat menginput apapun selama file itu file Excel. Jadi bisa seperti upload biasa di website atau di mana. Jadi bisa dipakai untuk data Excel apapun menggunakan ini, file input. Di file input akan ada bacaan seperti ini, unggah dataset Excel. Kalau di accept itu yang hanya di accept, ini maksudnya accept itu hanya file dengan format XLS atau Excel. Setelah itu diklik akan ada kata-kata button labelnya telusuri. Misalkan telusuri itu tidak ada atau belum dimuat oleh user, bahkan ada bacaan belum ada file terpilih sebagai pengingat user belum menginput file Excel-nya. Ini untuk input 2, memilih variabel akan terisi otomatis setelah filenya diunggah dengan perintah seperti ini. Ada juga di situ kata-kata yang akan muncul, pilih variabel visualisasi. Nanti di menunya itu kan scatter plot, data plot atau data tabel yang seperti di soal. Untuk memilih jenis plot ini udah ada default, kita tinggal sesuaikan menunya ya. Yang untuk di menunya, nah ini pilih jenis tampilan, choice, pakai radio button, scatter plot interaktif sama dengan scatter, berarti itu menghasilkan scatter plot. Jadi kita hanya menyesuaikan di sini. Kalau ini udah ada defaultnya line, berarti line plot interaktif kita sesuaikan dengan aplikasi yang ingin kita buat. Bar plot interaktif berarti formatnya adalah bar, tabel data table. Itu lanjut ke panel tampilan sisi utama, sisi kanan ya. Seperti ini file panelnya. Nanti untuk menampilkan output dinamisnya seperti ini.
UI output, dynamic output. Kita pakai dynamic. Lalu masuk ke poin 3, logika pemrosesan datanya. Ini juga server function input output session. Jadi tahapannya aplikasi itu input output sesi, mencatat itu semua. Untuk fungsi reaktif, untuk membaca dataset digunakan ini, dataset reaktif req input file, read excel input file data path. Jadi ini memasukkan dataset yang mengintegrasikan dari file yang diinput dengan logika di sini masuknya. Kalau untuk drop down variabel dinamis berdasarkan seperti ini, kolom saya kasih nama kolom, call name, dataset. Jadi ngambil dataset yang diunggah oleh user. Update pilihan untuk sumbu X dan sumbu Y menggunakan update select input session var X untuk sumbu X, choice yang di choice adalah kolom seperti pada dataset. Sama juga untuk ini, update select input untuk varian Y atau sumbu Y, choice kolom, selected kolom, if else line kolom 121. Jadi menggunakan if else untuk kolomnya. Ini menampilkan judul konten secara dinamis sesuai pilihan user menggunakan output $panel title render text, berarti di render. If is null input file. Nah, if jika is null berarti tidak ada data null itu kan. Data yang input file, tidak ada data yang diinput. Kembali return keluar muncul, silakan unggah file XLS terlebih dahulu untuk alert untuk user agar dia sadar bahwa belum memasukkan file Excel-nya. Jika masuk data tabel, maka tampilkan data tabel yang keluar. Else, return price, tampilkan grafik. Nah, setelah itu return lagi, loncat ke tahap tampilan grafik. Input plot type, yang plot type itu sesuai yang di atas tadi. Plot apa sih yang dipilih user? Oh ya, ketinggalan juga tadi lupa saya jelaskan. Ini yang krusial, yang pertama file input, yang krusial kedua di sini update pilihan untuk sumbu X dan Y. Update select input itu gunanya untuk begitu file Excel termuat oleh sistem akan menyambung ke logika ini dan akan mengekstrak seluruh nama kolom secara real time. Jadi berdasarkan apa yang dipilih user. Dan untuk itu mempengaruhi di pilihan di sumbu X dan Y-nya. Jadi akan menyesuaikan struktur datasetnya. Jadi bisa diubah-ubah secara real time. Ini yang inti interaktif visualnya di sini. Lalu untuk manajemen output konten dinamis, yaitu grafik versus tabelnya, saya menggunakan output dynamic output. Ya, ini default ya dari saya, ininya sudah ada. Tinggal kita di sini sih, ini table display plot display sama default. Nah, yang krusial titik vitalnya ada di sana. Logika pembuatan grafik interaktif atau plotly. Ini plotly ini untuk membuat grafiknya, tampilan bentuk grafiknya yang dari logika tadi, scatter plot, bar plot atau data set. Di sini diaturnya. Kita masukkan output objeknya df dataset yang udah masuk x data input variable X input variable Y. Ini diambil dari yang tadi, yang update select input ini menyambung ke situ. Kalau gitu update input, inisialisasi data plot Y P itu isinya ada plot underscore LY data dari df, X nya get input varian X, get input varian Y. Jadi di logika yang atas ngambilnya. Dan ini untuk pengondisian jenis plotnya ya, berdasarkan input user. If ya, color, pewarnaan dan lain-lainnya. Kustomisasinya juga bisa seperti ya, x axis, y axis, list title input file, zero line, false, marginnya dipakai 40, hover mode-nya closest, jadi yang paling dekat. Return, beres. Logika pembuatan tabel interaktif, DT-nya ini. Nah, fungsinya untuk apa sih? Jika opsi ini dipilih, maka data mentah akan ditampilkan dalam bentuk grid modern yang dapat diurutkan berdasarkan kolom tertentu, dicari basis datanya secara instan via kolom pencarian, dan dipilas secara pagination. Ini fungsinya. Request data tabel dasar option list, pengeles 10 scroll. Language-nya di set cari data. Akan ada ini, menunya cari data, link menu, tampilkan menu data per halaman. Kelasnya cell border strip hopper. Untuk menjalankan aplikasi Shiny ini, perintahnya Shiny app dalam kurung UI sama dengan UI server sama dengan server. Baik, akan kita peragakan.
Kita blok dulu semua coding yang tadi, kita jalankan dengan Alt Enter. Lalu dipilih variabel visualisasi sudah muncul, coba kita cek. Oh, belum bisa. Variabel sembunyi sudah muncul. Yang ketiga, pilih jenis tampilan. Ada scatter plot interaktif, poin A pada soal 2, poin B line plot interaktif, poin C bar plot interaktif, dan poin D nya tabel data. Untuk mengoperasikan ini semua kita butuh data Excel, maka kita akan input data Excel yang dari Tuton ke sini. Ini download dataset Tuton, maka akan muncul di sebelah kanan tampilan data tabel. Tampilannya bisa per 10 sampai per 100. Kita cek apa berjalan. Ya, sudah sampai 100 ya. Jadi bisa 10, 25, 50, 100. Ini ada fitur cari data. Lalu pilih variabel. Nah, ini kan ada beberapa min temperatur, max temperatur, rainfall, evaporation, sunshine, wind gas deal, wind gas speed. Oh, ini sepertinya data cuaca ya yang diberikan oleh UT. Coba kita cari visualisasi hubungan antara maksimal temperatur dengan matahari, cahaya matahari. Kita bisa di sini pilih, kalau ini tabel data, keluar data, scatter plot. Nah, bisa setelah kita klik scatter plot akan menghasilkan data scatter plot seperti ini. Coba kita line plot. Line plot sudah berhasil. Kita bar plot berhasil juga. Jadi ini hubungan antara cahaya matahari berhubungannya dengan maksimal temperatur yang dihasilkan. Kita coba variabel lain, misal min temperatur hubungannya dengan curah hujan. Nah, bar plot interaktif sudah muncul, lainnya sudah, scatter plot sudah muncul, tabel data muncul. Baik, dengan ini kita sudah berhasil membuat aplikasi visualisasi data interaktif ini menggunakan framework Shiny di Studio R. Terima kasih atas bimbingannya selama ini kepada Ibu, dan saya harap bimbingannya lagi untuk masukan, mungkin ada yang masih kurang pada program yang saya buat ini. Akhir kata, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.